Tegang, mendadak Amerika dan Rusia sama-sama kirim pasukan militernya ke wilayah Arctic. Rupanya ada harta yang sangat menggiurkan dan diinginkan banyak negara di sana. Amerika Serikat dan Rusia merupakan dua negara yang tidak pernah akur. Sebagai dua negara militer terkuat di dunia, Amerika Serikat dan Rusia juga sering terlibat peperangan. Salah satunya adalah Perang Dingin ketika Rusia masih bersama Uni Soviet. Kini, peperangan antara keduanya berlanjut dalam perang Rusia dan Ukraina di mana Amerika Serikat menunduk Ukraina dengan memberi mereka senjata untuk melawan Rusia. Nah, kini militer Amerika Serikat mengumumkan pada hari Jumat kemarin bahwa mereka akan meningkatkan kehadirannya di wilayah Arctic. Apakah ini ada hubungannya dengan Rusia dan Vladimir Putin? Dilansir dari express.co.uk pada Sabtu, hal ini disebabkan meningkatnya kekhawatiran bahwa Rusia meningkatkan kehadiran militernya sendiri di wilayah tersebut. Washington telah memutuskan untuk menunjuk seorang duta besar baru di kawasan itu untuk memajukan kepentingan AS. Menurut The Daily Mail, seorang juru bicara mengatakan bahwa duta besar akan bekerja dengan berbagai organisasi pemerintah dan non-pemerintah termasuk kelompok adat. Duta besar untuk wilayah Arctic akan memajukan kebijakan AS di Arctic, seperti terlibat dalam rekan-rekan di negara-negara Arctic dan non-Arctic serta kelompok pribumi. Mereka juga akan bekerja sama dengan pemangku kepentingan domestik, termasuk negara bagian lokal dan pemerintah suku, bisnis, lembaga akademis, dan organisasi nirlaba, lembaga pemerintah federal lainnya, dan Kongres. Langkah ini mencerminkan meningkatnya kekhawatiran di Washington bahwa Rusia dan China mendapatkan akses ke aset strategis seperti saluran air di wilayah yang sebagian terbantu oleh pemanasan global. Diperkirakan ada 30 triliun dolar Amerika Serikat sumber daya di bawah medan Arctic. Pada saat yang sama, Rusia telah membangun 13 pangkalan udara militer baru di wilayah tersebut, beberapa di antaranya di situs era Soviet. Moskow juga meningkatkan patroli yang dilakukan oleh pengecap MiG-31BM Foxhound dan pembom Tu-22M3 yang diluncurkan dari pangkalan-pangkalan ini. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka juga telah mengembangkan sistem pertahanan udara jarak jauh S-400 dan jarak menengah SA-17. NATO telah menyatakan keprihatinan tentang meningkatnya pengaruh militer Rusia di Kutub Utara. Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg melakukan perjalanan ke Arctic, Kanada pada minggu ini untuk menilai pertahanan Ottawa terhadap kemungkinan serangan dari Moskow. Stoltenberg mengunjungi stasiun radar sistem peringatan udara di Teluk Kennebec, Nunavut. Pangkalan itu akan dimodernisasi sebagai bagian dari perbaikan NORAD, sistem pertahanan udara Amerika Serikat. Stoltenberg memperingatkan bahwa Kutub Utara akan menjadi jalan terpendek untuk serangan Rusia. Jalur terpendek di Amerika Utara untuk rudal atau pembom Rusia adalah melalui Kutub Utara, ungkap Stoltenberg. Ini membuat para NORAD menjadi vital bagi Amerika Utara dan NATO. Stoltenberg juga mengeluarkan peringatan tentang niat Presiden Rusia Vladimir Putin di wilayah tersebut. Kemampuan Rusia untuk mengganggu bola bantuan sekutu militasi Atlantik Udara adalah tantangan strategis bagi NATO, tutup Stoltenberg. Siap-siap, Putin tekan dekret baru tambah jumlah pasukan, babak baru dimulai. Presiden Rusia Vladimir Putin menandatangani dekret baru yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah militer Moskow dari 1,9 juta menjadi 2,04 juta. Ini dilakukan di tengah perang antara Rusia dan Ukraina memasuki bulan ke-6 atau tepatnya sejak Februari lalu. Dekret baru ini dirilis di tengah 6 bulan serangan Kremlin ke Ukraina. Putin sebelumnya sempat mengatakan akan memenangkan perang dalam 3 hari, namun kenyataannya konflik terus berlanjut hingga kini. Dilansir dari Reuters, portal resmi pemerintah Rusia mengatakan peningkatan personel tempur sebanyak 1.137.000 sehingga naik menjadi 1,15 juta, adapun pemerintah tersebut akan efektif 1 Januari mendatang. Terakhir kali Putin menetapkan jumlah tentara Rusia adalah pada November 2017. Saat itu Putin menetapkan jumlah personel tempur menjadi 1,1 juta dari total angkatan bersenjata, termasuk non-kombatan, sebanyak 1,9 juta personel. Sejauh ini Rusia belum menyebut berapa banyak korban yang dialaminya. Di sisi lain, Ukraina mengungkapkan 1.351 tentara Moskow telah tewas. Negara Barat memperkirakan angka kematian tentara Moskow lebih dari jumlah tersebut, bahkan hingga 10 kali lipatnya. Ukraina mengklaim telah membunuh dan atau melukai setidaknya 45.000 tentara Ukraina. Tentara Rusia sejak invasi dimulai, namun Kiev juga mengakui 9.000 personilnya tewas. Menurut laporan tahunan resmi oleh Institut Internasional untuk Studi Strategis, Rusia memiliki 900.000 personel layanan aktif pada awal tahun ini. Sebanyak 2 juta orang menjadi cadangan dan ditempatkan di layanan dalam 5 tahun terakhir. Putin akan tingkatkan jumlah angkatan bersenjata Rusia jadi 2,04 juta personel. Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan peningkatan tajam dalam ukuran angkatan bersenjata pada Kamis.
Disadur dari Reuters, instruksi tersebut akan meningkatkan jumlah tentara di 1,9 juta menjadi 2,4 juta. Militer juga dituntut untuk menambahkan sekitar 137.000 anggota dinas aktif menjelang Januari 2023. Alhasil, angka personel aktif akan mencapai 1,15 juta orang. Putin lantas mengerahkan pemerintah untuk menyisihkan dana demi memenuhi target mendatang. Keputusan tersebut menandai perubahan signifikan dalam 5 tahun terakhir. Kremlin sebelumnya konsisten merampingkan pasukan militer yang membengkak. Para pejabat tidak menjelaskan alasan dibalik perombakan dalam pendekatan itu, tapi analisis menduga Putin memberikan sinyal akan mempengaruhi perang yang panjang di Ukraina. Ini bukan langkah yang dibuat seorang ketika mengantisipasi akhir yang cepat dari perang, papar peneliti kebijakan senior Dara Masikot dikutip dari The New York Times Jumat 25 Agustus. Ini adalah sesuatu yang dilakukan ketika merencanakan konflik berkepanjangan, tambah dia. Kondisi di medan perang mengindikasikan bahwa pertempuran sengit antara akan berlanjut hingga musim dingin berikutnya. Kedua belah pihak pun menolak bernegosiasi dan berkompromi. Rusia awalnya menggencarkan serangan untuk menggulingkan pemerintah Kiev. Militer negara itu memiliki keunggulan signifikan dalam persenjataannya, namun pasukan Rusia tidak mendapati kemajuan sejak awal Juli. Pasukan tersebut beralih merebut sebagian besar wilayah Ukraina, tetapi serangan Rusia di wilayah timur dan selatan telah melambat. Analisis militer menghubungkan hambatan itu dengan kurangnya tenaga kerja. Selama beberapa bulan terakhir, Rusia merekrut sukarelawan untuk bertugas di Ukraina. Pemerintah mengharuskan pria berusia 18 hingga 27 tahun untuk menjalani dinas militer aktif selama setahun. Sejauh itu, Putin tetap menghindari wajib militer massal untuk perang di Ukraina. Sebaliknya, pihak berwenang memikat rekrutan untuk bergabung dalam pertempuran dan menawarkan intensif uang tunai yang keuntungan lainnya. Pada akhir Mei, Putin menandatangani undang-undang yang menghapus batas usia 40 tahun untuk tentara kontrak. Analis militer Rusia Pavel Luzin skeptis tentang kemampuan negara itu dalam meningkatkan angkatan bersenjatanya, sebab peningkatan tajam seperti itu membutuhkan perubahan besar. Pengelolaan bisa memungkinkan bila Rusia meningkatkan durasi wajib militer menjadi 18 bulan. Luzin menjelaskan solusi lainnya adalah dengan menyerap pasukan dari Garda Nasional Rusia.